Di sini gue pengen bahas gimana caranya kalian bisa jadi top 1% di dunia. Ya, gue gak cuma ngomong di Indonesia tapi di dunia. Untuk bisa jadi top 1%, menurut gue kalian harus ambil pemikiran yang justru terbalik ya. Bukan mikirin apa yang dilakukan oleh para 1%, tapi kalian pikirin apa yang dilakukan oleh para 99% yang lainnya. Ini akan bikin kalian lebih gampang nih ya nanti dalam hidup. Karena cara gue untuk jadi 1%, gue gak mikirin apa yang dilakukan sama 1% doang. Itu semua orang tahu ya, semua orang cari mereka kerja di industri apa, cara mereka jadi kaya seperti apa. Tapi justru lebih gampang adalah kalian pahami manusia-manusia yang lain. Orang itu biasanya ngapain? Semua orang yang kenal gue, dari keluarga gue, teman dekat gue, ya siapapun yang dekat sama gue itu tahu bahwa prioritas nomor 1 di hidup gue adalah kerja dan tanggung jawab gue. Karena dari usia yang sangat kecil ya, mungkin kalian mikir ini bohong atau apa, kalian bisa tanya sama nyokap gue. Waktu dia lagi masak di dapur, gue umur 11 tahun, dia tanya ke gue, kamu besar mau jadi apa? Gue bilang, ma aku mau jadi triliuner. Pikirannya anak udah gila gitu ya. Dari kecil tuh gue udah mau jadi triliuner. Gue bilang gue mau jadi naga ya. Aneh, orang lain ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi arsitek. Waktu itu gue mau jadi naga di Indonesia. Jadi orang yang kenal gue itu pasti tahu ya, saat gue Timothy tidak bekerja itu di saat dia tidur. Gue selalu paksain kerja sama malam banget, sampai mata gue ngantuk, habis itu gue ketiduran. Nanya, rutin gue apa? Gak ada kerja ya. Gue gak punya rutin meditasi ya. Gue gak pernah diem meditasi itu gitu, gak pernah sekalipun hidup gue lakukan. Bangun tidur gue cek handphone, balesin WhatsApp karyawan, gue ngeliat semua berita apa yang terjadi di market, next move gue apa, next play gue apa, nanti gue meetingnya mau ngomongin apa, gue mau syuting video apa yang gue harus pikirin di hari ini, itu semua yang gue pikirin. Jadi terakhir gue gak kerja itu di saat mata gue udah tertutup ya. Gue dari terbuka matanya pagi hari sampai gue tertutup malam hari, itu selalu yang gue lakukan adalah bekerja. Gue mikirin strategi portfolio gue apa, aset play apa yang bisa gue lakukan, kira-kira gue bisa diversifikasi portofolio kemana, apa yang bisa gue lakukan. Gue pikir itu terus, gimana caranya gue bikin portofolio gue better gitu, gimana caranya gue bikin diri gue better, skill gue, apa yang bisa gue asah, apa yang bisa gue pelajari tentang dunia ini ya. Di hal-hal yang gue gak tahu, misalnya gue gak terlalu tahu tentang AI waktu itu, gue pelajari secara dalam ya, AI itu seperti apa, cara kerjanya gimana, dunia ini akan arahnya kemana. Itu yang selalu gue pikirin. Dan itu pasti gak dipikirin sama 99% orang yang lain. Karena mereka cukup mikirnya adalah, oke, hari ini gue kerja, gue makan, dan gue tidur. Orang mungkin ya, kalau kalian lihat di luar sana ya, kalian banyak yang bermimpi untuk jadi gue. Tapi gue akan jelasin di sini, karena gue udah nyampe di titik gue, bahwa hidup gue itu gak seenak yang kalian pikirin. Mungkin enak kalau kalian lihat, oh gila dia bisa keliling dunia ya kan, misalnya tiba-tiba ada di Swiss gitu, di gunung, tiba-tiba ntar pergi udah di Bali gitu, di villa yang harganya 30 juta, 50 juta semalam gitu. Rasanya enak banget gitu, hotel bintang 5, pesan selalu kamar yang paling mahal, mau bintang 5, bintang 6, bahkan hotel bintang 7 gitu. Rasanya enak gitu kan, kelihatan enak di Instagram ya kan, ada di kapal, di yacht gitu kan, naik supercar. Cuman yang kalian selalu gak pernah pikirin adalah, setiap gue kemanapun yang gue lakukan tuh cuman kerja ya. Jadi misalnya nih, gue ke Bali, gue nginep di villa 30 juta. Semua misalnya teman-teman gue tuh kemana gitu siang-siang, misalnya brunch dan bullshit lainnya. Kalian tanya mereka, gue tuh di mana? Gue selalu ya antara di kamar, kalau di luar nggak panas, kalau di Bali, gue bisa di dalam kamar, atau enggak gue keluar tuh ya, di ruang tamu yang ada mejanya dekat dapur, gue selalu kerja pakai laptop situ. Buka laptop ya. Ke Singapura, buka laptop. Apapun yang gue lakukan, gue di kamar ya. Lo mau ngomong gue di Paris gitu, ada view-nya Eiffel Tower itu, buka laptop. Mau di Swiss, buka laptop. Yang gue lakukan selalu buka laptop, cari internet. Karena gue selalu kerja. Kelihatannya enak, enggak. Itu gue cuma spending mungkin waktu dari sehari 3-4 jam. Sisanya gue pakai apa? Gue kerja ya. Entah gue di HP, semua orang selalu bisa chat gue ya. Kalian bisa tanya videographer gue ini dua-duanya di belakang. Gue kadang kalau ngechat tuh jam berapa? Jam 4 pagi bisa Jam 4 pagi, jam 9 gue datang kantor, jam 10 gue udah syuting margin call, gue udah syuting YouTube seperti ini sama kalian. Gue chat orang bisa jam 5 pagi, jam 6 pagi ya. Semua yang gue lakukan sampai kalau gue gak bisa tidur, yang gue lakukan adalah kerja. Gue walaupun mau sakit ya atau kayak gimana pun, gue gak pernah absen sehari pun otak gue dari mikir tentang kerjaan. Kalau gak hadir badan gue, mungkin gue pulang misalnya sore untuk meeting sama orang, cuman otak gue itu gak pernah berhenti kerja sehari pun dari 365 hari di tahun ini ya. Dan tahun sebelumnya gue mau di rumah sakit, gue diinfus ya, gue pakai nebulizer buat nafas, masih balesin handphone, masih ngeliatin market ya. Itu yang gue bener-bener real dan gue lakukan. Kalau lu orang-orang pemalas, demennya tidur ya, percayalah gue, kata-kata gue ini, kemiskinan akan datang ke lu seperti pencuri di malam hari. Lu doyan aja tidur ya. Lu harus belajar untuk melihat binatang-binatang bahkan. Gue selalu analoginya sebagai binatang gitu. Lu lihat aja semut gitu, apa yang mereka lakukan ya. Kalau kalian misalnya ada musim panas nih ya, kalian malah santai-santai gitu kan. Nanti ada musim yang lagi menanam, kalian gak mau tanam padi kalian. Nanti begitu udah kemarau ya,
Bingung kalian semuanya. Nanti musim dingin kalian bingung kalian mau makan apa. Musim dingin orang udah punya, orang-orang kayak gue tuh udah punya lumbung padinya. Lu nggak punya lumbung padi lu gitu. Lu belum siapin ya buat lu dan keluarga lu. Itu artinya lu kalau lu bilang lu sayang sama keluarga lu bohong. Ya. Lu sama sekali nggak sayang dengan keluarga lu. Kalau itu hal yang lu lakukan, lu cuman main-main, lu nggak jelas, lu nggak siapin lumbung padi lu. Orang sering tanya hobi gue apa? Apakah basket? Ya kan? Apakah golf? Apakah apa hobinya? Main piano kah hobinya? Enggak. Jawaban gue, hobi gue adalah kerja. Gue rasa hidup gue akan kosong kalau di hidup gue ini nggak ada sesuatu yang gue achieve gitu. Makanya gue nggak bisa pikir orang-orang yang mungkin bisa bangun dari tidurnya mikir mereka mau jadi pecundang gitu. Ya. Apalagi lu para laki-laki, karena kita tuh dilahirkan untuk conquer sesuatu. Ya, kalian lihat Napoleon Bonaparte, kalian lihat Genghis Khan. Masa kalian mau cuma santai-santai di rumah dan nggak pernah ngapa-ngapain? Apakah itu hal yang kalian mau? Ya, masa kalian nggak bisa bangun di dunia ini untuk mikir, oke, bisa gue ngeliat ini ya, sebelah kantor gue ini ada gedung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, gedung-gedung situ. Gue pengen beli semuanya satu-satu gitu nanti ke depannya. Gimana caranya gitu? Bahkan gedung yang sekarang ini gue syuting pengen gue beli juga gitu ke depannya. Kenapa kalian nggak punya desire untuk conquer seperti itu? Dan itu yang nggak dipunyain sama 99% orang yang lain. Jadi untuk lu jadi 1%, lu tinggal lakuin yang 99 ini nggak lakuin. Kerja seperti gue tadi mereka nggak lakuin. Kalian bayangin, mereka itu semanden ini. Mereka pikir oke, gue nabung setahun nih ya kan, nabung setahun. Terus gue akhirnya liburan kan ya, ke Bali. Habis itu gue have fun di sana. Terus gue mau masuk kantor besok, males. Lu jangan harap bisa punya hidup kayak gue kalau lu nggak kerjain seperti apa yang gue lakukan. Apakah ini untuk semua orang? Tentu tidak. Apakah salah lu mau jadi yang 99 lain? Nggak salah. Ya, itu pilihan hidup masing-masing orang. Kalau memang lu maunya lu nggak mau hidup yang penuh stres, lu nggak mau hidup yang penuh dicari-cari orang segala macam, ya lu silahkan ke yang 99%. Karena gini, hidup kayak gue gak nyaman. Lebih enak gini, lu punya income 100 juta sebulan, 50 juta sebulan ya, tapi hidup lu lebih nyaman dibanding lu punya income segini banyak ya gitu, tapi hidup lu gak akan tenang ya. Gue kasih tau lo, makin banyak uang lu, makin banyak masalah dari kanan, kiri, atas, bawah, belakang ya. Kalau masalah kalian di uang kalian itu kalian anggap udah berat, kalau kalian pindahin ke masalah yang lebih berat lagi, uang yang lebih banyak lagi. Karena uang itu adalah energi. Semakin banyak uang lo akan semakin banyak masalah lo. Itu selalu ya. Gue itu suka banget cerita di mana Julius Caesar ya, salah satu pemimpin paling hebatnya Roma. Dia di umur gue lupa 30 atau 40, akhirnya dia datang dan ada suatu momen dia ngelihat patung dari Alexander the Great ya. Itu orang yang kuasain 3 benua di umur 22 tahun. Dia lihat patung itu padahal dia jadi pemimpin yang hebat, dia nangis. Karena dia mikir hidupnya belum achieve apapun dibanding Alexander the Great ya. Kalian kalau pikir kalian ini, misalnya kalian bilang, gue itu aneh gitu karena gue umur 23 udah bisa begini. Enggak, Alexander the Great itu 3 benua 1 tahun di bawah gue. Sultan Mehmet itu umur 21 udah jatuhin tembok Konstantinopel, gak pernah dijatuhin 1000 tahun ya. Dia bikin dia bikin itu meriam ya. Meriam yang besar itu pertama kali diciptain buat hancurin temboknya. Umur 21. Kalian 21 di situ masih ngapain ya? Setiap cewek lewat gitu kalian ciulin gitu. Kerjaan kalian cuma seperti itu, ngeliatin di Instagram, explore. Oh iya ya. Oh sange ya, terus kalian coli gitu. Itu kerjaan kalian ya, jangan ketawa kalian di sana ya. Gue gak ngerti sama laki-laki yang hidup di dunia itu, kalian seperti gak punya ambisi. Kalian senang aja gitu, liat nyokap kalian diinjek-injek, liat keluarga kalian selalu diinjek-injek, kalian senang-senang aja. Di restoran tuh makan terus mesti lihat menu, pilih yang murah yang mana ya sayang ya. Kenapa kalian gak punya ambisi untuk keluar dari sana gitu? Kalau kalian bilang kalian sayang berarti sama keluarga kalian bohong. Karena kalau kalian benar-benar laki-laki yang punya tanggung jawab dan beneran sayang, kalian akan mau yang selalu yang terbaik untuk keluarga kalian. Baik orang tua kalian, mau nenek kalian, mau istri kalian, mau anak kalian ya. Itu kalau kalian benar-benar laki-laki yang bertanggung jawab. Buat jadi 1% ya, lu cuman perlu ngelakuin, gue selalu akan ulangin lagi yang gak dilakuin oleh 99% yang tadi ya, yaitu kerja sedikit aja lebih keras ya. Karena orang itu males. Para monyet-monyet ini 99% itu males. Kenapa gue bilangnya monyet? Kalau bilang kan kasar gitu. Karena IQ Indonesia itu rata-rata ya 78 kayak gorila, di bawah gorila, di bawah lumba-lumba ya. Jadi gue ngomong gini keras karena ini adalah fakta. Lu cuma perlu lebih pintar sedikit aja. IQ lu 110 gitu, 120 IQ lu akan outsmart semua monyet-monyet ini. Lu kerja sedikit aja lebih keras. Ini mereka tuh males, datang gitu kan, kerja tuh, cewek, coli terus tidur gitu. Gampang banget, bantai orang-orang ini gampang banget gitu. Sangat-sangat luar biasa mudah kalau lu mau gitu. Bedanya lu mau jadi yang kiri atau mau jadi kanan, terserah pilihan lu. Kalian lihat apalagi generasi gua ya, ini terutama nih kalau ada yang nonton satu generasi sama gua atau bahkan seumuran sama gua, kalian harus sadar ya, generasi Z, Gen Z ya kan. Ini orang-orang yang biasanya kalau misalnya tipikal kalau di kantor itu merasa waduh ilmunya banyak banget karena dia punya delusi bahwa informasinya dia pinter, otaknya pinter karena dia lahir di era teknologi ya, dimana informasi itu sangat banyak terbuka tapi dia nggak punya practical skill set. Kalau gue itu sales jalanan, gue pernah kerja di marketing agency, gue pernah kerja di startup, gue pernah masuk ke kantor kerja beneran. Gue tahu apa itu what it takes untuk kerja. Anak-anak ini nggak tahu.
Anak-anak ini pikir pintar karena mereka di Twitter itu di echo chamber kecilnya gitu. Baca-baca thread gitu, kayak berasa kayak filsuf gitu. Kalian pikir kalian pintar, kalian nggak pintar, kalian tuh bodoh gitu. Kalian nggak punya skill praktek ya. Kalian masuk ke kantor orang, kalian so ide terus kalian dikeluarin. Habis itu kalian kena mental health. Coba bayangin, ini generasi paling gampang untuk dibantai. Gen Z adalah generasi paling bodoh, paling gampang untuk dibantai. Karena mereka punya delusi bahwa mereka pintar, padahal mereka sebenarnya bodoh. Jadi buat lu pada Gen Z, ini adalah kesempatan luar biasa. Karena yang di atas kita itu lebih bekerja keras. Yang ini yang paling gembel. Ini gampang dibantai dan kalian gampang jadi kaya. Karena 99% dari Gen Z adalah orang bodoh dan gak punya skill set. Cuma mereka punya delusi di kepalanya. Jadi gampang untuk bantai mereka. Gue kalau bilangnya ini kalau evolusi manusia ini evolusi kebalik, makin dekat ke monyet sebenarnya. Bukan evolusi makin baik, tapi makin dekat ke monyet evolusinya kebalik ya. Kenapa gue selalu bilang hidup adalah tanggung jawab, apalagi sebagai laki-laki. Gue akan ulangin. Mungkin ada cewek nonton tapi gue akan khususkan ke laki-laki yang kali ini. Lu perhatiin deh, kalau bapak-bapak ya, apalagi kalian nanti yang udah punya anak ya. Gue dapet ini, gue sering ngobrol sama teman-teman gue yang udah punya keluarga, punya anak. Bapak itu kalau misalnya Lebaran atau Natal dapatnya apa sih dari keluarganya? Coba kalian pikir deh. Kaos oblong kan? Atau bahkan nggak dapat apa-apa? Tuh geleng-geleng tuh. Kaos kaki, kaos oblong, sendal jepit, doyan dapat. Istri dapat apa? Pasti diusahain yang terbaik. Mau dia mau baju ini, baju Lebaran nih, pasti diusahain buat nabung buat beli. Tas ini diusahain. Anak mau mainan diusahain. Mau ini yang terbaik dikasih. Tapi dianya sendiri dapat apa? Dapat kaos oblong. Itu adalah contoh bahwa kebahagiaan laki-laki itu bukan dari nyenengin diri sendiri, tapi dari nyenengin orang lain. Buat dia mau dikasih hadiah apapun dari bininya, dari anak itu nggak akan pernah puas. Dia cukup bininya bilang gini, makasih ya udah usahain beliin aku baju buat Lebaran ini. Udah cukup. Cowok tuh udah cukup sampai sana. Kita nggak perlu dibeliin hal-hal mewah, nggak perlu. Dan itu adalah format dari tanggung jawab. Jadi kalau lu mau cari kebahagiaan sebagai laki-laki, lu bantu provide untuk keluarga lu, untuk mereka nggak pernah mikir tentang duit. Cara gimana? Kerja sedikit aja, lebih keras. Sedikit, karena ini goblok semua. Ini monyet semuanya, ya. Gampang dan sangat gampang. Gimana caranya sekarang gua tanya? Kalau lu mau bikin keluarga lu bahagia tapi lu nggak kerja, ya kan? Coba deh. Gue mau tantang lu buat ceritain hidup lu ke gue. Lu coba ya curhat ya. Lu komen di bawah gitu, di kolom komentar. Apa sih yang lu kerjain tahun lalu 2023? Ya kan tahun baru nih ya. Coba lu ceritain deh cerita hidup lu ke gue. Oh iya gue weekend gue kerja di kantor, weekend gue kerja ya kan. Dikit-dikit lah. Terus ada waktu senggang gue nongkrong sama 3 teman gue di coffee shop. Ya sambil ketawa-ketawa lah ngomongin pilpres ya kan. Habis itu gue pulang ya kan. Terus gue nabung ya kan, nabung. Akhirnya gue bisa jalan-jalan ke Bali di villa yang ya 1,5 juta lah semalam. Gue dengar cerita hidup lu gue bisa tidur tau gak? Bosen banget. Itu cerita terbaik lu itu tuh. Ke Bali 1,5 juta kamarnya semalam. Udah nabung setahunan. Apakah itu benar-benar hidup yang lu pengen di dunia ini? Gue tanya lu sekarang, apakah itu hidup yang lu pengen? Gue dengar cerita lu aja bosen, ngantuk, gue bisa tidur gue sini. Kalau lu mau berubah dari itu ya berubah dari sekarang. Ini tahun yang baru. Pelajaran yang lu pelajarin di sana tahun lalu ya lupain aja. Lu buka lembaran baru, lu fokus akan tujuan lu ya untuk jadi top 1% ini. Keluarga lu aja nggak pernah kok bisa respect lu. Tiap kali lu ngomong sama mereka, oh, gue mau kerjain ini, gue kerjain itu, nggak ada yang lu pernah kerjain. Lu cuman membual, ya ngomong doang. Saya mau kerjain A, B, C, D, E, tapi nggak ada yang pernah lu kerjain. Kenapa? Karena lu cuma pecundang, ngomong doang. Actionnya nggak pernah ada. Makanya lu bilang, kenapa sih saya diremehin sama orang tua? Memang lu pantas diremehkan, karena nggak ada yang pernah lu kerjain. Lu ngomongnya lu mau A, gagal. Terus pindah B gagal, C gagal, D gagal lagi. Lu gak pernah bahkan bisa fokus. Lu gak bisa fokus dan gak ada hasil ya. Gimana manusia mau respect lu kalau gak ada hasilnya? Ya itulah dunia gitu. Lu gak ada hasil ya lu gak dianggap. Kebahagiaan cowok itu datang dari situ. Nyokap gua bilang, kok mami lagi kepengen nih mobil ini. Oh mau mobil apa? Tunjukin fotonya. Ya udah gua ke showroom. Ya beli cash. Salesnya hah? Gitu. Belum nggak salesnya. Gua datang nih satu ambil. Apa ini isi formulir? Lu isiin lah formulir, gue bilang. Pak tapi ini kalau yang ini gak bisa dikirim hari ini. Bener salesnya ngomong gitu. Gue bayar 10 juta lu antrin, lu lewatin antriannya. Oh siap pak. Udah datang tuh di bawah. Mah udah di bawah mobilnya. Nah kasih udah kunci. Gak ada yang gak bisa di dunia ini ya. Gak ada yang gak bisa. Gue cuma tambah 10 juta di antrian, naikin antriannya. Bisa gak lu seperti itu? Gak bisa. Oh ini perlu ada diskon nih. Kalau ini cicilan ini diskon. Gak perlu cash. Bayar. Oh iya pak, siap-siap. Dianterin langsung sore itu juga. Terus nyampe. Nah itu adalah kebahagiaan. Tapi kalau kalian mau tempuh jalan ini, gue akan bilang jalan ini adalah jalan kutukan. Ya mungkin kalian gak akan ada waktu lagi sama mungkin orang-orang yang kalian sayang. Cuma itulah pengorbanannya. Mungkin mereka akan nanti merasa kalian gak punya waktu untuk mereka. Tapi kalian bisa provide untuk mereka. Ini adalah hidup di mana kalian tempuh suatu jalan ya, di mana kalian harus jadi terbaik, paling kompetitif ya. Kalian siap untuk sikat-sikat orang, jalannya lurus ya, nggak pernah kalian mau belok, lurus dengan tujuan kalian. Apapun yang teman kalian mau coba tarik, kalian tetap lurus jalan ke depan. Orang tua kalian mau tarik, kalian lurus ke depan. Kalian buang bahkan mereka dulu ke samping untuk ke depannya. Karena sama, gue lakuin hal yang sama. Gue buang dulu semua opininya ke samping, gue lurus ke depan. Kenapa? Karena hidup mereka bukan hidup yang gue mau nih. Nah tapi kalau kalian benar-benar mau ini, gue kasih tahu ini adalah kutukan dan nggak gampang. Tapi kalau kalian mau masuk ke ya top 1% di dunia, welcome to the game.